Oh, jadi ini alasan kamu mengusirku saat aku sekarat? Karena suamiku sebenarnya masih hidup, dan kamu ingin dia menikahi wanita kaya ini? Jangan kaget kalau kopi panas ini mendarat di pangkuanmu. Yuk, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like. Komen hadir dan sebutkan kota asalmu, agar kita bisa saling menyapa. Minum obatnya sekarang, Ira. Jangan manja, ibu tidak punya waktu seharian untuk mengurus menantu yang hanya bisa terbaring seperti mayat. Ibu, tolong kepalaku sangat pusing. Di mana Mas Rian? Kenapa sejak kemarin dia tidak pulang dan ponselnya tidak bisa dihubungi? Aku takut terjadi sesuatu padanya. Rian? Kamu masih menanyakan Rian? Kamu benar-benar tidak tahu diri ya, Ira? Kamu sakit, tidak bisa melayani suami, dan sekarang kamu malah mau menambah beban pikirannya? Dia sedang sibuk mengurus proyek besar di luar kota. Tapi perasaanku tidak enak. Bu, Mas Rian tidak pernah menghilang tanpa kabar seperti ini. Tolong panggilkan dia, Bu. Aku hanya ingin mendengar suaranya sebentar saja. Sudah diam. Tidur sana. Jangan buat ibu darah tinggi. Ira, bangun kamu. Bangun sekarang juga. Ada apa, Bu? Kenapa ibu menangis? Apa yang terjadi? Rian, Ira Rian sudah tidak ada. Pesawat yang dia tumpangi menuju lokasi proyek jatuh di hutan Kalimantan. Tidak ada yang selamat, Ira. Semuanya habis. Apa? Tidak mungkin. Ibu bohong. Kan? Mas Rian tadi pagi baru saja mengirim pesan kalau dia mencintaiku. Tidak mungkin dia pergi secepat ini. Ibu jangan bercanda, ini tidak lucu. Siapa yang bercanda? Ini surat keterangan dari kepolisian dan pihak maskapai. Kamu lihat sendiri. Gara-gara kamu, Ira, gara-gara kamu sakit-sakitan, Rian jadi tidak fokus bekerja dan akhirnya kecelakaan. Kamu pembawa sial di keluarga ini. Ibu tidak mungkin Mas Riaan. Jangan tinggalkan aku, Mas. Berhenti menangis. Suaramu membuat telingaku sakit. Sekarang dengar, karena Rian sudah meninggal, rumah ini akan segera disita karena hutang-hutang pengobatannya yang mahal itu. Ibu tidak sudi menampung janda pembawa sial sepertimu. Kemasi barang-barangmu sekarang dan pergi dari sini. Ibu tegas sekali. Aku sedang sakit. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Kemana aku harus pergi di tengah malam seperti ini? Itu bukan urusan ibu. Pergi ke kolong jembatan atau ke liang lahat sekalian, itu urusanmu. Keluar. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi atau ibu panggil satpam untuk menyeretmu. Selamat pagi, Mbak Ira. Ini jadwal penerbangan kita hari ini. Kita akan melayani rute Jakarta, London untuk kelas first class. Semua persiapan sudah selesai? Terima kasih, Maya. Semua sudah siap. Pastikan pelayanan kita sempurna hari ini. Penumpang first class sangat selektif. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Siap, Mbak. Oh iya, selamat ya Mbak atas peluncuran butik baru Mbak kemarin. Benar-benar hebat. Jadi pramugari senior sekaligus pengusaha sukses di usia 22 tahun. Aku iri sekali. Semua butuh perjuangan, Maya. Rasa sakit di masa lalu adalah bahan bakar terbaik untuk sukses. Ayo, kita masuk ke pesawat. Selamat pagi, Bapak. Selamat datang di penerbangan kami. Ada yang bisa saya bantu dengan barang bawaan Anda? Oh, tidak usah. Biar aku sendiri yang mengaturnya. Sayang, kamu duduk di dekat jendela saja ya, biar bisa melihat pemandangan. Terima kasih, sayang. Kamu memang suami yang paling pengertian. Aku tidak sabar ingin segera sampai di London untuk belanja. Ada masalah, Mbak Ira? Kenapa diam saja? Suara itu tidak mungkin. Permisi, pramugari. Kenapa berdiri saja di situ? Aku pesan kopi hitam panas. Sekarang ya. Jangan lama-lama. Mas Rian? Siapa ya? Kamu mengenalku? Maaf. Sepertinya kamu salah orang. Cepat bawakan kopinya, saya sibuk. Salah orang? Kamu bilang kamu meninggal 2 tahun lalu. Ibu kamu mengusirku saat aku sekarat karena bilang kamu tewas kecelakaan pesawat.
Dan sekarang kamu duduk di sini dengan wanita lain? Heh, jaga bicaramu ya. Siapa kamu berani membentak suamiku? Mas Rian, siapa perempuan tidak sopan ini? Aku tidak tahu, sayang. Mungkin dia pramugari gila yang terobsesi padaku. Cepat pergi atau aku laporkan ke atasanmu. Gila? Kamu bilang aku gila setelah apa yang ibumu lakukan padaku? Kamu memalsukan kematianmu hanya untuk membuangku? Cukup. Jangan buat keributan. Mana kopiku? Ini kopimu, Mas. Nikmati panasnya, sama seperti panasnya hatiku saat kamu dan ibumu membuangku seperti sampah. Panas. Gila kamu ya. Ira. Apa yang kamu lakukan? Oh, jadi sekarang kamu ingat namaku? Kamu refleks menjerit, Ira, saat kulitmu melepuh. Mas, ternyata ingatanmu sangat bagus jika dipancing dengan rasa sakit. Mas Rian, kamu kenal dia? Kamu bilang kamu belum pernah menikah sebelumnya. Apa maksud semua ini? Sayang, bukan begitu dia hanya masa lalu yang sudah mati. Masa lalu yang sudah mati? Kamu salah, Mas. Aku adalah masa depan yang akan menghancurkan hidupmu dan ibumu. Nikmati perjalanan ini, karena saat mendarat nanti, kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lepaskan tanganmu, Mas. Jangan berani-berani menyentuh seragamku dengan tangan kotormu itu. Ira, tutup mulutmu. Kamu sudah gila ya? Kamu hampir membuatku cacat karena kopi panas ini. Dan apa-apaan bicaramu tadi? Mati? Siapa yang mati? Oh, aktingmu luar biasa. Mungkin kamu harus berhenti jadi penipu dan mulai jadi aktor. Kamu tidak tahu kalau ibumu, Bu Sandra yang terhormat itu, mengusirku tengah malam saat aku sekarat? Dia bilang kamu hancur berkeping-keping dalam kecelakaan pesawat di Kalimantan. Dia menunjukkan surat kematianmu, Mas. Dan sekarang, kamu duduk di sini, bernapas, bahkan punya cukup tenaga untuk berselingkuh. Mas Rian, jelaskan padaku sekarang juga. Siapa perempuan ini? Kamu bilang kamu yatim piatu dan tidak pernah menikah. Siapa Ira ini? Sayang, tenang dulu, dia ini hanya orang gila yang mengaku-ngaku. Ira, pergi sekarang atau aku pastikan hari ini adalah hari terakhirmu bekerja sebagai pramugari. Laporkan saja, Mas. Silakan. Kamu pikir aku masih Ira yang dulu? Ira yang lemah? Yang menangis memohon belas kasihan ibumu agar tidak dibuang ke jalanan? Laporkan aku ke maskapai ini, dan aku akan pastikan seluruh penumpang di kabin first class ini tahu kalau penumpang di kursi 2A adalah seorang pengecut yang memalsukan kematiannya sendiri demi lari dari hutang dan tanggung jawab. Kurang ajar. Kamu. Kenapa? Takut? Takut wanita kaya di sampingmu ini tahu kalau kamu sebenarnya hanya parasit yang sedang mengincar hartanya? Kamu pikir aku tidak tahu siapa wanita ini? Dia Clarissa, anak pemilik grup perhotelan yang sedang terlilit hutang, kan? Dan kamu mencoba masuk ke keluarganya untuk menyelamatkan lehermu dan ibumu. Ira, cukup. Kita bicara di belakang. Jangan permalukan aku di sini. Permalukan? Mas? Rasa malu itu sudah hilang saat ibumu menyeret koporku ke pagar rumah dan meludahi wajahku sambil bilang aku pembawa sial. Sekarang, giliranmu yang merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di puncak ketinggian. Pramugari. Panggil kapten. Saya tidak terima dilayani oleh pelayan kasar seperti dia. Dia menyerang saya. Panggil saja, Mas. Kebetulan sekali, kapten dalam penerbangan ini adalah rekan bisnis di perusahaan ekspor-imporku. Kamu mau tahu sesuatu yang lebih menarik? Pesawat yang kamu tumpangi ini? Maskapai ini baru saja menandatangani kontrak eksklusif pengadaan logistik dengan perusahaanku. Jadi, secara teknis, kamu adalah tamu di wilayah kekuasaanku. Perusahaan? Kamu? Jangan membual, Ira. 2 tahun lalu kamu itu cuma sampah yang tidak punya sepeser pun uang untuk beli obat. Itu 2 tahun lalu, Mas. Saat aku percaya kalau cinta bisa memberiku makan. Tapi setelah kalian membuangku, aku belajar kalau otak dan dendam jauh lebih berguna daripada air mata. Aku bangkit, aku membangun bisnisku dari nol,
dan sekarang aku berdiri di sini sebagai pemilik aset yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Mas Rian, aku tidak peduli siapa dia, tapi aku tidak mau berada di dekat perempuan ini lagi. Usir dia. Maaf, Mbak Clarissa, tapi di pesawat ini, sayalah yang menentukan siapa yang layak dilayani dan siapa yang harus diawasi. Dan untukmu, Mas Rian, nikmati sisa penerbanganmu. Karena begitu roda pesawat ini menyentuh aspal London, pengacaraku sudah menunggumu di pintu kedatangan dengan surat gugatan atas penipuan asuransi dan pemalsuan dokumen negara. Asuransi? Apa maksudmu, Ira? Tanya pada ibumu tersayang. Dia mencairkan dana asuransi kematianmu atas namaku, lalu menggelapkannya untuk membayar hutang judi kalian. Kalian pikir aku tidak akan pernah tahu? Kalian pikir aku akan mati di jalanan? Sayangnya, Tuhan punya rencana lain. Aku hidup, aku kaya, dan aku datang untuk mengambil kembali semua yang kalian curi dariku, termasuk harga diriku. Ira, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku dipaksa ibu, Ira. Aku tidak tahu kalau dia bilang aku mati. Simpan pembelaanmu untuk di pengadilan nanti, Mas. Maya, tolong bawakan tisu dan air es untuk bapak ini. Sepertinya otaknya terlalu panas sampai lupa kalau dia masih punya istri sah yang belum pernah dia ceraikan. Apa? Istri sah? Rian, kamu membohongiku? Nikmati kehancuranmu, Mas. Ini baru permulaan dari 7 hari neraka yang sudah aku siapkan untukmu dan ibumu. Berhenti memohon, Mas. Suaramu terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Maya, pastikan penumpang di kursi 2A ini tidak membuat keributan lagi sampai kita mendarat. Jika dia berontak, jangan ragu untuk memanggil pihak keamanan bandara saat tiba nanti. Ira, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara, aku bisa tinggalkan Clarissa sekarang juga kalau itu yang kamu mau. Terlambat, Mas. Kamu bukan hanya meninggalkan aku, tapi kamu membunuhku secara mental 2 tahun lalu. Sekarang, diamlah dan nikmati sisa waktumu sebagai orang bebas. Ira melangkah dengan anggun keluar dari gerbang kedatangan. Kacamata hitam bermerek menutupi matanya, namun aura kekuasaan terpancar dari setiap langkahnya. Di belakangnya, 2 orang pria berjas hitam sudah menunggu. Nyonya Ira, semua sudah siap. Kami sudah melacak keberadaan Ibu Sandra. Dia tidak berada di Indonesia. Di mana dia sekarang? Sesuai dugaan Anda, dia berada di sebuah villa mewah di pinggiran London. Sepertinya dia menggunakan uang asuransi dan sisa dana penyelewengan itu untuk membeli properti di sini atas nama orang lain. Bagus. Rian sedang diurus oleh tim hukum kita di bandara, kan? Benar, Nyonya. Dia tidak bisa melarikan diri. Paspornya sudah diblokir atas permintaan firma hukum Anda terkait kasus penipuan dokumen. Antarkan aku ke villa itu. Aku ingin melihat wajah wanita tua itu saat melihat mayat menantunya berdiri di depan pintunya. Bu Sandra sedang duduk santai di teras villanya, menyesap teh Inggris sambil menghitung tumpukan perhiasan baru yang ia beli. Senyumnya lebar, membayangkan Rian akan segera membawa pulang Clarissa, sang pewaris hotel yang akan menjadi tambang emas baru mereka. Ah, hidup memang harus dinikmati. Untung saja si Ira sialan itu sudah mati membusuk di jalanan. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa seaman ini di London, gumam Bu Sandra pada dirinya sendiri. Pelayan, buka pintunya. Siapa yang bertamu sore-sore begini? Karena tidak ada jawaban dari pelayannya, Bu Sandra dengan gerutu berjalan menuju pintu besar itu. Ia membukanya dengan kasar. Siapa sih yang berani mengganggu? Kalimat Bu Sandra terhenti. Gelas teh di tangannya jatuh hancur berkeping-keping. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena sinar matahari mendadak pucat pasi, putih seperti kertas. Hai, Ibu mertua. Apa kabar? Sepertinya tehnya terlalu panas sampai ibu menjatuhkannya. Ira? Kamu setan? Kamu sudah mati. Aku sendiri yang memastikan kamu diusir tanpa membawa uang sepeser pun. Kamu seharusnya sudah mati di selokan. Maaf mengecewakanmu, Bu. Setan tidak punya bisnis ekspor-impor yang sukses. Setan juga tidak punya kekuatan untuk membeli villa ini dari ban yang menyitanya kemarin pagi. Apa maksudmu?
Ini vilaku. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Uangmu? Maksud ibu? Uang asuransi kematian Rian yang ibu cairkan dengan tanda tangan palsuku? Atau uang hasil menggelapkan dana perusahaan keluarga yang ibu limpahkan bebannya padaku? Ira melangkah masuk ke dalam rumah tanpa izin, sementara Bu Sandra berjalan mundur dengan gemetar. Dengar ya, Ira. Kamu tidak punya bukti. Rian akan melindungiku. Dia akan segera datang membawa calon istrinya yang kaya raya. Rian? Maksud ibu pria yang sekarang sedang diinterogasi polisi di bandara karena pemalsuan identitas? Oh, ibu juga harus tahu, calon menantu idamanmu itu sudah mencapakannya di atas pesawat setelah aku menyiram wajahnya dengan kopi panas. Kamu menghancurkan semuanya. Kamu wanita jalang pembawa sial. Bu Sandra mengangkat tangannya, hendak menampar Ira dengan penuh kebencian. Namun, dengan gerakan cepat dan tenang, Ira menangkap pergelangan tangan wanita tua itu dan mencengkeramnya dengan sangat kuat. Jangan pernah coba-coba menyentuhku lagi dengan tangan kotor yang sudah mencuri hidupku. Sandra, sekarang dengar baik-baik. Aku sudah membeli seluruh surat hutangmu. Villa ini, perhiasan di lehermu, bahkan baju yang kamu pakai sekarang, semuanya adalah milikku secara hukum. Tidak. Kamu bohong. Kamu pasti menipu. Aku tidak perlu menipu orang yang sudah jatuh miskin. Aku hanya perlu melihatmu diseret keluar dari sini. Pengacara dan pihak otoritas London akan sampai di sini dalam 10 menit. Kamu punya waktu untuk mengemasi satu tas kecil, atau aku akan membiarkanmu keluar hanya dengan daster yang kamu pakai itu. Ira, tolong jangan lakukan ini. Aku ini ibu mertuamu. Aku hanya ingin Rian sukses. Ibu mertua? Kamu sendiri yang bilang aku janda pembawa sial saat kamu melempar koporku ke tengah hujan 2 tahun lalu. Sekarang, rasakan dinginnya jalanan London tanpa sepeser pun uang di kantongmu. Ira berbalik, membelakangi Bu Sandra yang mulai menangis histeris. Ia berjalan keluar menuju mobilnya dengan langkah tegap. Balas dendam ini baru saja dimulai, dan ia akan memastikan setiap tetes air matanya dulu dibayar dengan kehancuran total keluarga ini. Menangis sekarang tidak akan mengembalikan uang asuransi yang ibu curi, Sandra. Simpan tenagamu untuk menjelaskan pada polisi kenapa nama menantumu ada di dokumen hutang ilegal ini. Ira, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini orang tua, kamu akan kualat jika memperlakukan aku seperti ini. Kualat? Lucu sekali mendengarnya dari mulut wanita yang membiarkan menantunya sekarat tanpa obat. Petugas, silakan masuk. Pastikan wanita ini hanya membawa barang yang memang miliknya yang artinya, hampir tidak ada apapun di rumah ini yang tersisa untuknya. Ira melangkah keluar dari villa itu dengan senyum kemenangan, membiarkan jeritan histeris Bu Sandra memudar di belakang pintu yang kini terkunci rapat oleh pihak otoritas. Namun, Ira belum selesai. Ada satu kepingan lagi yang harus ia hancurkan, harga diri Rian. Rian duduk dengan tangan gemetar di sebuah ruangan dingin. Ia baru saja dilepaskan dari imigrasi setelah tim hukum Ira menarik, sementara laporan mereka, sebuah taktik untuk menarik Rian masuk ke dalam jebakan yang lebih besar. Di depannya, Ira duduk dengan tenang, menyesap wain merah yang warnanya semerah dendamnya. Ira, tolong dengarkan aku dulu. Ibu yang merencanakan semuanya. Dia bilang kalau aku tidak pura-pura mati, penagih hutang akan membunuh kita semua. Aku terpaksa, Ira. Aku selalu mencintaimu. Mencintaiku? Jadi, mencintaiku itu bentuknya adalah memeluk Larissa di kursi first class dan mengaku lajang di depanku? Kamu pikir aku bodoh, Rian? Itu hanya akting. Aku mencoba mendapatkan uangnya untuk mencarimu, Ira. Aku bersumpah. Cukup, Rian. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Kamu tahu kenapa aku memintamu datang ke sini? Ira melemparkan sebuah map coklat ke atas meja. Rian membukanya dengan tangan bergetar. Matanya terbelalak melihat isinya. Itu bukan surat cerai, melainkan kontrak pengalihan aset dan pengakuan dosa. Tanda tangani itu. Akui semua penyelewengan dana perusahaan yang ibu lakukan, dan akui bahwa kamu terlibat dalam pemalsuan dokumen kematianmu sendiri. Jika aku menandatangani ini, aku akan masuk penjara. Ira, kamu mau suamimu sendiri mendekam di balik jeruji? Kamu sudah mati 2 tahun lalu. Ingat?
Seorang mayat tidak bisa masuk penjara, tapi seorang penipu bernama Rian bisa. Jika kamu tanda tangan, aku akan memastikan pengacara terbaikku meringankan hukumanmu menjadi hanya beberapa tahun. Tapi jika tidak..." Ira mencondongkan tubuhnya, menatap tajam ke dalam mata Rian yang ketakutan. "Jika tidak, aku akan menyerahkan bukti bahwa kamu dan ibumu sengaja meracuni obat-obatanku selama aku sakit agar aku cepat pergi." "Ya, Rian. Aku sudah melakukan uji laboratorium pada sisa botol obat yang sempat kusimpan sebagai kenang-kenangan pahit. Isinya bukan vitamin, tapi zat yang perlahan merusak sistem sarafku." Wajah Rian mendadak pucat pasi. Ia tidak menyangka Ira akan bertindak sejauh itu. Plot twist yang selama ini ia sembunyikan bersama ibunya ternyata sudah berada di tangan Ira. Kamu tahu soal itu?" "Aku cerdas, Rian. Lebih cerdas dari kalian berdua digabungkan. Aku hanya terlalu mencintaimu dulu hingga mataku buta. Tapi sekarang, mataku sangat jernih untuk melihat kalian berdua membusuk di penjara." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Clarissa masuk dengan wajah penuh amarah, didampingi oleh 2 orang polisi London. "Clarissa, sayang, dengarkan aku." Satu tamparan keras mendarat di pipi Rian. "Jangan panggil aku sayang. Aku sudah mendengar semuanya dari rekaman yang dikirimkan Nyonya Ira kepadaku. Kamu bukan hanya penipu, Rian. Kamu adalah seorang pengecut yang mencoba membunuh istrinya sendiri. Ayahku sudah mencabut semua dukungan hukum untukmu. Polisi, bawa dia sekarang juga." Rian diseret keluar dari ruangan itu sambil berteriak memanggil nama Ira, memohon ampun yang tidak akan pernah datang. Ira hanya duduk diam, memandang kosong ke arah gelas wine-nya. "Terima kasih, Clarissa. Kamu melakukan hal yang benar," ucap Ira tenang. "Tidak, Ira. Aku yang berterima kasih. Kamu menyelamatkanku dari monster seperti dia. Bagaimana dengan ibunya?" "Sandra sudah diusir dari vilanya. Dia sekarang sedang terduduk di pinggir jalan, menunggu jemputan polisi yang aku kirimkan untuk menjemputnya atas kasus penggelapan. Mereka akan bersatu kembali di dalam sel yang berbeda." Ira berdiri, merapikan blazer mahalnya, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Gadis 22 tahun yang dulu diusir saat sakit itu kini telah menjelma menjadi wanita paling berpower yang pernah ada. Ia tidak lagi butuh cinta Rian, karena ia sudah memiliki dunia di tangannya. Ira duduk di balik kaca pembatas ruang kunjungan penjara. Di depannya, Sandra tampak sangat kacau. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusut, dan wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. "Akhirnya kamu datang juga, menantu sialan," desis Sandra dengan suara serak. "Waktuku sangat mahal, Sandra. Cepat katakan apa yang ingin kamu sampaikan sebelum aku memutuskan untuk memutus saluran air di selmu. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir kekayaan yang kamu miliki sekarang itu murni hasil kerja kerasmu? Kamu pikir kamu cerdas?" Sandra tertawa jahat, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan amplas. "Aku membangun bisnisku dari nol. Aku bekerja siang malam saat kalian asyik berpesta di atas penderitaanku." "Oh, Ira, kamu memang cerdas, tapi kamu buta soal keluargamu sendiri. Kamu tahu kenapa aku sangat membencimu? Kamu tahu kenapa aku ingin kamu mati saat kamu sakit?" Ira terdiam, matanya menyipit. "Karena kamu serakah dan ingin menguasai aset yang Rian janjikan padaku." "Bukan. Itu karena kamu adalah ancaman. Ayahmu, pria yang kamu kira mati karena kecelakaan kerja biasa itu, dia tidak miskin, Ira. Dia adalah pemilik saham utama di perusahaan logistik yang sekarang bekerja sama dengan maskapaimu." Ira tersentak. Jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Ayahku hanya seorang buruh pelabuhan." "Itu yang ingin kamu percayai. Ayahmu menyembunyikan identitasnya untuk melindungimu dari musuh bisnisnya. Sebelum dia meninggal, dia menitipkan sebuah brankas dan surat kuasa atas namanya kepada suamiku, Ayah Rian. Dia ingin kamu mendapatkan itu saat kamu berusia 21 tahun." Sandra mendekatkan wajahnya ke kaca, matanya berkilat penuh kebencian. "Tapi suamiku meninggal lebih dulu, dan aku menemukan surat itu. Aku menggunakan modal dari aset ayahmu untuk membangun kejayaan keluarga kami. Itulah sebabnya aku mengusirmu dan mencoba membunuhmu.
Aku tidak ingin kamu pernah tahu bahwa semua kemewahan yang aku nikmati selama ini sebenarnya adalah milikmu. Aku tidak ingin pewaris itu bangun dan mengambil kembali haknya. Ira terpaku. Kenyataan ini jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Rian. Ternyata, selama ini ia tinggal bersama ular yang tidak hanya mencuri masa depannya, tapi juga menghisap darah dari warisan ayahnya sendiri. Jadi, selama ini aku hidup sebagai pelayan di rumah yang dibangun dengan uang ayahku sendiri, dan kamu mencoba meracuniku agar rahasia ini terkubur selamanya. Ya, dan sekarang, kamu sudah mengambil semuanya kembali lewat bisnismu. Tapi kamu tetap tidak punya bukti soal penggelapan warisan itu, kan? Jika kamu melepaskan aku dan Rian, aku akan beritahu di mana brankas asli ayahmu disimpan. Ada dokumen di sana yang bisa membuat perusahaan logistik itu bertekuk lutut di bawah kakimu. Ira terdiam cukup lama. Sandra mulai tersenyum tipis, merasa di atas angin. Ia yakin Ira yang haus akan pengakuan akan menerima tawaran itu. Namun, Ira tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang sangat berkelas dan dingin. Sandra, kamu meremehkanku lagi. Apa yang lucu? Kamu pikir aku baru tahu soal ini sekarang? Kamu pikir bagaimana caranya aku bisa membangun bisnis ekspor-impor sebesar ini hanya dalam 2 tahun? Aku sudah menemukan brankas itu 6 bulan lalu, Sandra. Di ruang bawah tanah rumah lama kita, di balik dinding palsu yang kamu pikir sangat aman. Wajah Sandra mendadak kaku. Tidak mungkin. Kuncinya ada padaku. Aku punya uang untuk menyewa ahli kunci terbaik di dunia. Aku sudah mengambil semua dokumen itu. Alasan kenapa aku membiarkanmu merasa aman di London selama beberapa bulan ini, adalah agar aku bisa mengumpulkan cukup bukti untuk menjeratmu dengan pasal berlapis. Penipuan, penggelapan warisan, dan percobaan pembunuhan. Ira berdiri, merapikan sarung tangannya. Aku tidak butuh tawaranmu. Aku sudah memiliki segalanya. Dan soal ayahku aku sudah membersihkan namanya. Dia akan bangga melihat putrinya menghancurkan orang-orang yang sudah mengkhianatinya. Ira, kembalilah. Kamu tidak bisa meninggalkan aku di sini. Ira Jeritan Sandra menggema di lorong penjara, namun Ira terus berjalan tanpa menoleh sedikitpun. Plot twist ini adalah paku terakhir di peti mati Sandra dan Rian. Ira kini bukan hanya kaya, ia adalah pemilik sah dari sebuah imperium yang selama ini disembunyikan darinya. Kabar tentang kekayaan asli keluarga Ira yang dicuri Sandra menyebar luas ke telinga Rian melalui pengacaranya. Rian, yang dasarnya adalah seorang oportunis, melihat ini sebagai celah. Jika ia bisa membuat Ira luluh, ia tidak hanya akan bebas, tapi juga bisa kembali menikmati kemewahan sebagai suami dari pemilik imperium logistik. Rian melakukan aksi mogok makan dan menyayat tangannya sedikit, hanya untuk dilarikan ke rumah sakit penjara. Ia tahu Ira akan dikabari. Ia berharap istri yang dulu sangat mencintainya itu akan datang menjenguk dengan air mata. Benar saja, Ira datang. Namun, tidak ada air mata di wajahnya. Ia datang mengenakan setelan putih gading yang sangat kontras dengan bau karbol rumah sakit. Ira, kamu datang. Uhuk, aku tahu kamu masih peduli padaku, ucap Rian dengan suara lemas yang dipaksakan. Wajahnya pucat, tangannya dibalut perban tipis. Aku datang hanya untuk memastikan apakah lukamu cukup dalam untuk membuatmu menyusul kebohongan kematianmu 2 tahun lalu, Mas. Ternyata tidak. Kamu bahkan terlalu takut untuk sekadar menyayat kulitmu sendiri dengan benar. Ira, aku melakukan ini karena aku tidak tahan hidup tanpamu. Aku baru tahu soal rahasia ibu. Aku bersumpah, aku tidak tahu kalau harta itu milik ayahmu. Aku juga korban, Ira. Berhenti bersandiwara, Rian. Kamu adalah orang yang paling tahu tentang racun di obat-obatanku. Kamu yang setiap malam memegang gelas itu dan memaksaku meminumnya sambil berkata, cepat sembuh ya sayang. Kamu ingat itu? Rian terdiam, matanya bergerak gelisah ke arah lain. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah melaporkan soal racun itu sejak babak pertama? Karena aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berbohong. Dan hari ini, kamu membuktikan bahwa kamu lebih rendah dari binatang. Ira, tolong beri aku satu kesempatan. Aku akan menjadi saksi kunci untuk menjebloskan ibu seumur hidup. Aku akan berpihak padamu. Kita bisa mulai dari awal, dengan harta ayahmu,
kita bisa jadi pasangan paling berkuasa. Ira berjalan mendekati ranjang Rian. Ia mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Rian berdiri. Kamu ingin tahu sesuatu yang lebih menyakitkan dari sekadar penjara? Clarissa, wanita yang kamu puja di pesawat itu, dia sedang mengandung, Rian. Tapi tentu saja, itu bukan anakmu. Dia sudah bertunangan dengan pria lain jauh sebelum kamu mencoba mendekatinya. Kamu hanya dianggap mainan, sementara untuk membayar tagihan kopinya. Rian terbelalak. Tidak mungkin. Dia bilang dia mencintaiku. Dia mencintai uang yang kamu pamerkan, uang yang sebenarnya adalah uang asuransi kematianmu sendiri. Sekarang, dia telah menyerahkan seluruh bukti pesan singkat kalian kepada pengacaraku. Pesan-pesan di mana kamu merencanakan untuk menyingkirkanku selamanya jika aku tiba-tiba muncul kembali. Ira mengeluarkan sebuah tablet dan memutar rekaman suara. Suara Rian terdengar jelas di sana. Kalau wanita sialan itu kembali, aku akan pastikan dia menghilang secara permanen. Ibu sudah mengurusnya dulu, aku bisa mengurusnya sekarang. Itu hanya gertakan. Ira, aku tidak sungguh-sungguh. Rekaman ini sudah ada di tangan jaksa. Kamu bukan hanya dijerat kasus penipuan, tapi percobaan pembunuhan berencana. Mogok makanmu tidak akan berguna. Kamu akan tetap sehat sampai hari persidanganmu tiba, karena aku sudah membayar dokter di sini untuk menjagamu tetap hidup, agar kamu bisa merasakan setiap detik hukumanmu. Ira berdiri tegak, memandang rendah pria yang dulu ia cintai itu. Selamat tinggal, Mas Rian. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebagai suami istri. Surat cerai kita sudah diputus secara fair stake oleh pengadilan pagi ini. Kamu sekarang resmi bukan siapa-siapa bagi Ira Aurora. Ira melangkah keluar dengan anggun. Di koridor rumah sakit, ia berpapasan dengan kerumunan wartawan yang sudah ia siapkan untuk meliput kejatuhan pria penipu. Rian hanya bisa berteriak histeris dari dalam kamarnya, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Cinta, harta, dan kebebasannya. Kini, tinggal satu langkah lagi menuju puncak kemenangan Ira. Sebuah perayaan besar di mana ia akan mengumumkan kembalinya tahta ayahnya. 1 bulan kemudian, Jakarta dihebohkan dengan sebuah pesta peresmian megah di sebuah gedung pencakar langit milik keluarga besar Aurora Logistics. Ira, di usianya yang baru 22 tahun, resmi dilantik sebagai CEO tunggal, menggabungkan bisnis ekspor-impor miliknya dengan imperium logistik peninggalan ayahnya yang telah lama diselewengkan. Malam itu, Ira tampak luar biasa cantik dalam gaun emerald green yang mewah, berdiri di podium di hadapan ratusan pengusaha dan awak media. Aura berkelas dan kecerdasannya memikat siapa saja yang melihatnya. Ia bukan lagi gadis pesakitan yang lemah, ia adalah simbol kekuatan. Keberhasilan ini bukan hanya tentang angka di rekening bank, ucap Ira dengan suara yang tenang namun berwibawa di depan mikrofon. Tapi tentang kebenaran yang akhirnya menemukan jalan pulang. Saya berdiri di sini untuk menghormati warisan ayah saya, dan untuk membuktikan bahwa kejahatan seberapa rapi pun disembunyikan pasti akan hancur oleh waktu. Di layar besar di belakang Ira, terpampang foto ayahnya yang tersenyum. Di saat yang bersamaan, Ira memberikan kejutan terakhir bagi para tamu undangan. Ia menampilkan video singkat yang memperlihatkan kondisi terkini dari mereka yang telah mengkhianatinya. Bukan video pesta, melainkan cuplikan berita singkat. Sandra dan Rian resmi dijatuhi hukuman penjara masing-masing 20 tahun dan seumur hidup atas kasus penipuan, penggelapan warisan, dan percobaan pembunuhan. Para tamu bertepuk tangan meriah. Mereka kagum pada ketangguhan Ira. Setelah acara formal selesai, Ira berjalan menuju balkon gedung, menatap kelap-kelip lampu Jakarta. Di tangannya, ia memegang sebuah foto tua dirinya dan Rian saat pernikahan dulu. Tanpa ragu, Ira merobek foto itu menjadi serpihan kecil dan membiarkannya terbang terbawa angin malam. Sudah berakhir, Mas. Kamu dan ibumu hanyalah kerikil kecil yang sempat membuatku tersandung. Namun kini aku terbang lebih tinggi dari yang bisa kalian bayangkan. Kehidupan Ira kini berubah total. Ia memiliki segalanya. Kekayaan melimpah, karir yang cemerlang, dan rasa hormat dari dunia bisnis. Namun yang paling berharga bagi Ira adalah kedamaian batinnya. Ia tidak lagi dihantui rasa sakit atau dendam, karena ia telah membalas semuanya dengan kesuksesan yang sangat elegan.
Ira memutuskan untuk menggunakan sebagian kekayaannya untuk membangun yayasan bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan domestik dan penindasan dari mertua, memastikan tidak ada lagi Ira-Ira lain yang harus berjuang sendirian saat mereka jatuh. Di akhir malam itu, Ira menerima sebuah pesan di ponselnya dari asisten pribadinya, "Nyonya, semua aset rumah lama Sandra sudah dikosongkan dan dialihfungsikan menjadi panti asuhan sesuai perintah Anda." Ira tersenyum tipis. Ia menyesap teh hangatnya, merasakan kehangatan yang sebenarnya bukan panasnya kopi yang penuh amarah, melainkan kehangatan dari sebuah kemenangan yang tuntas. Antagonis mendekam di balik dinginnya jeruji besi, meratapi keserakahan mereka yang berujung kehancuran. Sementara Ira, sang tokoh utama, berdiri di puncak dunia, bahagia dengan pencapaiannya, siap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan.